Misteri dibalik rindangnya Makbaroh Semanten. Kisah ini berawal dari seorang santri bernama Mahmud yang hendak menghantamkan ziarah ke Makbaroh Semanten. Semua cerita ini adalah kisah nyata tanpa ada rekayasa sama sekali. Siang itu Mahmud sedang sakit. Padahal pada hari itu ia harus pergi ke Menten untuk menghantamkan ziarahnya. Dalam kebimbangannya itu, tiba-tiba ada bisikan yang ia sendiri tidak tahu siapa gerangan itu. Bisikan itu berkata, "Kamu harus berangkat sekarang, meski kamu sakit. Karena jika kamu berangkat besok, belum tentu kamu sembuh dari sakitmu." Tanpa pikir panjang, dia langsung bergegas berangkat ke Makbaroh Semanten meski dalam keadaan sakit. Semula tidak ada keanehan apa-apa. Tapi sewaktu ia sampai di Maten, ia merasakan ada keganjilan. Hari Kamis biasanya banyak santri yang ziarah ke sana. Tapi sebaliknya, pada hari itu, suasana sangat sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun yang lalu lalang di sana. Bahkan warung-warung yang biasanya buka, semuanya tutup. Angin pun tiada terhembus di sana. Terlintas dalam benaknya, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kenapa keadaannya seperti ini? Tanpa pikir panjang, ia langsung ke Makbaroh. Ia mulai menaiki jalan setapak yang biasanya ia lewati. Tiba-tiba, di tengah perjalanan kepalanya terasa pusing sekali dan tanpa sadar, ia pingsan. Namun, ia langsung sadar karena ia merasakan ada yang menangkapnya dari belakang. Ketika ia sadar, ia melihat sesosok wanita tua dan kemudian bertanya kepadanya, "Kamu sakit ya, nak? Kalau sakit, mengapa dipaksakan?" "Gimana ya, Mbah? Kalau saya tidak berangkat hari ini, padahal hari ini adalah khataman saya ke Manten." Lalu sang nenek berkata, "Ya sudah kalau begitu, hati-hati di jalan." Ketika hendak berdiri, tiba-tiba kakinya terasa terbebani sesuatu yang sangat berat, yang membuat kakinya sulit untuk digerakkan. Ia berpikir, apa semua ini? Akhirnya dengan tekad yang kuat, ia melanjutkan perjalanannya dengan merangkak. Sesampai di atas, ia merasa gak tenang. Namun, tenangnya itu segera sirna ketika ia melihat sesosok pocong berwajah tidak karuan. Dan seketika itu pula, tiba-tiba langit menjadi gelap gulita, tertutup mendung hitam yang sangat tebal, yang entah kenapa dan dari mana datangnya. Ia tak menggubris apa yang ia lihat saat itu. Dengan tenang, ia mulai membuka Al-Quran yang sempat ia baca. Di tengah-tengah bacaannya, ia dikejutkan oleh 3 sosok pocong yang sangat tidak berantakan wajahnya. Ketika pocong itu berterbangan memutari dirinya. Namun ia mencoba untuk tenang menghadapi semua itu, hingga akhirnya sampailah ia membaca Al-Quran dan secara tiba-tiba ketiga pocong hilang dari hadapannya. Namun ketika ia hendak mulai bacaan tahlilnya, tiba-tiba ketika pocong tersebut datang lagi. Namun kali ini pocong-pocong itu membawa sebuah peti yang di dalamnya berisi perhiasan yang sangat banyak jumlahnya. Ketika Mahmud hendak mengambilnya, tiba-tiba suara tanpa rupa itu muncul. "Jika engkau mengambil benda-benda itu, maka khatamanmu kali ini dinyatakan gagal." Seketika itu Mahmud sadar, lalu berucap, "Masya Allah, ternyata ini semua adalah bagian dari cobaanku." Mahmud melanjutkan tahlilnya hingga selesai, dan ketika ia selesai, tiba-tiba ia dikejutkan oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Mahmud melihat sebuah gapura yang terbuat dari perak, dihiasi pepohonan yang buahnya berupa permata yang sangat indah, dan di balik gapura tersebut ada sebuah goa yang memancarkan cahaya dari dalamnya. Di samping gapura, ada sesosok ular yang menjaga gapura tersebut. Hati Mahmud merasa tertarik dan ia tak peduli
meski di samping gapura tersebut ada ular besar. Tetapi ketika Mahmud hendak beranjak dari tempat suara tanpa rupa itu kembali muncul, dan kali ini dengan suara yang lantangnya. "Hai, ini terakhir kali aku mengingatkanmu. Jangan pernah engkau beranjak dari tempatmu jika engkau ingin berhasil." Ia akhirnya sadar. Dan dengan tekad yang kuat, akhirnya ia melanjutkan doanya hingga selesai tanpa membuka matanya sama sekali. Hingga akhirnya selesailah doa Mahmud. Ketika ia membuka mata, semuanya telah berubah. Makbaro yang semulanya sepi kini menjadi ramai didatangi para santri yang berziarah. Gapura, goa, ular, dan cong semuanya telah hilang kembali seperti semula. Akhirnya Mahmud pulang dengan perasaan yang bingung dan bimbang. Anehnya lagi, sakit yang diderita oleh Mahmud kini sembuh total. Dan ketika ia sampai di pondok, ia sowan ke dalam pada kiainya dan menceritakan semua yang dialaminya hingga selesai. Lalu sang kiai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Mahmud. Ternyata waktu itu Mahmud masuk ke alam lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.